Dari situ saya pikir Ustaz Bakhtiar Nasir juga tahulah dulu waktu beliau jadi panitia juga beliau dihantam oleh berbagai macam fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Jelang reuni 212 makin tegang saja suasana ya, dimana berbagai tanggapan ya oleh para tokoh ya, itu juga direspon oleh para tokoh PA 212 dan EPI ini ya. Salah satunya adalah ya dulu ya atau beberapa hari yang lalu Ustadz Bakhtiar Nasir yang juga terkenal sebagai tokoh dari PA 212 ini memberikan kritikan pedas ya dan keras terhadap ya rencana reuni yang menurutnya dikit-dikit demo ya, itu mungkin ada penghasilan, dan itu direspon oleh berbagai loyalis Habib Rizik Syihab. Tetapi kita belum mendengar ya seperti apa tanggapan daripada Habib Rizik Syihab terkait dengan ya statement dari Ustadz Bakhtiar Nasir ini. Sejauh ini yang muncul itu adalah para loyalis daripada Habib Rizik Syihab yang kemudian merespon ya akan statement daripada Ustadz Bakhtiar Nasir. Memang Ustadz Bakhtiar Nasir ini adalah orang yang sebelum-sebelumnya itu sering bersama-sama dengan para pentolan-pentolan PA 212 ini. Bahkan dari berbagai gerakan-gerakan sebelumnya ya, Ustadz Bakhtiar Nasir ini kan orang yang sering tampil di muka untuk kemudian menyampaikan orasinya. Ya mungkin juga dia bisa dikatakan sebagai panitia. Tetapi kenapa kemudian belakangan ya dia memberikan respon yang berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, bahkan dengan tegas ya, dia mengatakan bahwa kalau dikit-dikit demo, wah itu mungkin ada penghasilan di sana. Dan ini kemudian juga direspon oleh Habib Rizik Syihab ketika ada seorang jamaah yang kemudian mempertanyakan ya pernyataan daripada ya Ustadz Bakhtiar Nasir ini. Kita akan coba simak ya seperti apa sih respon daripada Habib Rizik Syihab ini terkait dengan statement daripada Ustadz Bakhtiar Nasir ini, apalagi jelang reuni 212 yang saat ini, yang hari ini ya digelar oleh PA 212 dan Front Persaudaraan Islam. Kita akan coba simak. Oleh Bakhtiar Nasir bahwasanya kelompok 212 ini mencari keuntungan daripada adanya acara demonstrasi yang begitu dekat, sehingga terjadilah kontroversial dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Mohon pencerahannya, Bib. Dan saya dari DPC Mampang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman ya, dari Mampang. Abdul Rahim dari Mampang. Terima kasih. Baik, mengenai Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau sahabat saya, kawan saya. Selama ini yang saya tahu beliau baik, dan beliau juga termasuk panitia daripada aksi 411, 212, begitu juga aksi-aksi yang lainnya. Kalau sekarang beredar rekaman, saya tidak tahu rekaman di mana, juga kapan saya juga tidak jelas. Kalau beredar rekaman, beliau mengkritisi yaitu tentang panitia 212, mungkin saya husnudzon yang dimaksud adalah oknum. Jadi kalau oknum ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan, selalu ada. Ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi, selalu ada ya ikhwan. Ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara, itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang acara maulid saja ada oknum yang mencari untung, ada juga ya ikhwan. Nah, cuman cara-cara oknum ini kan ada yang caranya bagus, ada yang caranya tidak bagus. Ada acara maulid di mana-mana, tapi di jalanan banyak yang dagang, itu juga memanfaatkan namanya. Nah, cuman memanfaatkannya dengan cara yang baik, saudara. Nah, ada juga yang lagi bikin acara maulid, dia cari sumbangan kemana-mana, bilangnya buat maulid, waktunya dimakan sendiri. Nah, ini cara yang tidak baik. Jadi kalau soal memanfaatkan suatu acara, aksi, reuni sampai maulid, ada saja oknum-oknum yang berbuat seperti itu, baik dengan cara yang bagus maupun dengan cara yang tidak bagus. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir itu mestinya kita jadikan sebagai cambuk, kita jadikan sebagai motivasi buat kita untuk menjaga kepanitiaan. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti yang beliau sebutkan tersebut ada di dalam kepanitiaan. Nah itu kita menilainya husnudzon, jangan mau kita diadu domba. Kira-kira jelas ya. Nah karena itu insya Allah orang-orang tua yang di 212 saat ini sebagian untuk ikut, saya dorong mereka yang tua-tua ini untuk ikut masuk dalam kepanitiaan. Kalau saya kan nggak mungkin ikut.
Dan saya memang udah nggak bisa untuk ikut-ikut kepanitiaan semacam itu karena kita punya kesibukan perjuangan yang berbeda. Tapi saya tetap mendukung kepanitiaan 212 dan acara yang digelar selama semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hanya saya mendorong beberapa kiai-kiai sepuh dari 212. Contohnya seperti Kiai Haji Nur Sasih, mungkin kenal. Beliau dari Fuhab ya. Dulu beliau panitia juga di 212 2016. Nah, kita amanatkan ke beliau, Ustadz, tolong lihat-lihat itu panitia-panitia yang muda, tolong dijaga, tolong diberikan masukan, tolong diberikan nasihat. Nah, jadi nggak usah khawatir. Yang tua-tua banyak yang menjaga itu, insya Allah kekhawatiran daripada Ustadz Bakhtiar Nasir tidak terjadi. Tapi jadi kita sikapi secara positif saja, anggap itu sebagai masukan, anggap itu sebagai teguran untuk kita menjaga jangan sampai 212 ini diperjualbelikan, saudara. Karena sekarang ini nggak boleh ngumpul sedikit bisa dijual ya, kawan. Apalagi mau capres ini sedikit lagi nih, pilpres. Wah, ngumpul 10 orang aja bisa dijual, apalagi ngumpul jutaan orang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai panitia. Nah, saya sendiri dulu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir, kami jadi panitia di 2016. Kan yang fitnah juga banyak. Katanya kita nih dibayar lah dengan kelompok ini, dengan kelompok itu. Kemudian katanya saya dan Bakhtiar Nasir ini, saudara, ngumpulin orang dari mana-mana itu, ada donaturnya. Nanti disebut donaturnya dari sini, donatur dari situ. Saya pikir Ustaz Bakhtiar Nasir juga tahu lah. Dulu waktu beliau jadi panitia juga beliau dihantam oleh berbagai macam fitnah. Saya pikir kalau beliau sudah tahu itu, insya Allah beliau juga tidak sembarangan untuk memfitnah panitia yang ada saat ini. Mungkin, makanya tadi saya katakan, husnudzon, mungkin yang dimaksud ada oknum-oknum yang beliau khawatir memanfaatkan. Nah, sepertinya bahwa respon Habib Rizik Syihab ini ya ternyata itu begitu rasional ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ya bisa saja yang dimaksud itu adalah oknum ya, karena dia menyebutkan bahwa Ustadz Bakhtiar Nasir ini sebelum-sebelumnya kan dia juga masuk panitia dari berbagai aksi-aksi yang dilakukan secara bersama-sama ya. Dan menurutnya dulu juga Ustadz Bakhtiar Nasir juga ya mendapatkan berbagai ya serangan-serangan ya, kritikan-kritikan ketika ikut dalam kepanitiaan aksi. Dan menurut Habib Rizik Syihab bahwa ya seperti itu adanya. Dan ketika misalnya ada aksi-aksi, apakah kemudian ada yang memanfaatkan? Ya itu bisa saja ya. Apakah kemudian ada yang menunggangi? Itu bisa terjadi ya. Ada yang memanfaatkan, ada yang mengambil keuntungan, itu bisa terjadi. Dan menurutnya bahwa itu adalah oknum ya. Tentu kita semua harus melihat persoalan ini secara lebih jernih, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ya tentu karena sejumlah analisa-analisa yang tentu tajam ya, bagaimana tidak, dia ini kan orang yang selalu terlibat ya dalam berbagai aksi-aksi sebelumnya, sehingga dia paham situasinya, apalagi di ibu kota Jakarta ya, dengan tensi politik seperti sekarang ini yang begitu tinggi, sehingga penyampaian Ustadz Bakhtiar Nasir itu memang menjadi menarik untuk kemudian dijadikan sebagai bahan introspeksi. Tetapi jawaban daripada Habib Rizik Syihab kali ini ya juga ya ini sedikit ya ada sebuah feedback yang mencoba untuk kemudian menelaah apa yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir, karena Habib Rizik mengatakan bahwa bisa saja itu yang dimaksud adalah oknum. Jadi Habib Rizik juga tidak menampik bahwa gerakan itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, oleh oknum-oknum tertentu, dan itu hal yang biasa. Artinya bahwa apa yang kita lihat selama ini kan memang muatannya itu tidak murni gerakan agama, karena berbagai tuntutan-tuntutan itu betul muatan politis ya. Bagaimana tidak meminta Pak Jokowi mundur, bahkan di 4/11 kemarin ya, menggema itu kan ya orator-orator mereka yang mengatakan kudeta ya, revolusi dan sebagainya. Ini kan sebuah ya tuntutan-tuntutan yang menurut kita itu ngawur dan di luar daripada rasionalitas kita. Kalau menyampaikan aspirasi, saya kira itu ya dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang kita ya, terbuka dan bebas kita menyampaikan aspirasi. Tetapi jika sudah mengarah pada upaya-upaya politis ya tentu ini kita harus hati-hati di dalamnya, karena membawa narasi-narasi agama itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hanya agama yang bisa mengabsolutkan kebenaran. Orang gampang dimobilisasi, digerakkan ketika narasi-narasi agama itu dibawa, sementara ketika ada muatan politis di dalamnya itu kemudian bisa menodai ya kesucian daripada misi dan nilai agama itu sendiri. Sehingga menjadi penting untuk kemudian kita ya hati-hati dan jangan mudah dan gampang untuk kemudian ikut terprovokasi atau ikut-ikutan aksi-aksi
yang ujung-ujungnya itu bisa menciptakan kehaduan dan keterbelahan anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.